Halo, assalamualaikum. Oppo mengawali tahun 2024 ini dengan segera meluncurkan rangkaian smartphone baru ke pasaran. Dari seri Reno yang banyak ditunggu-tunggu pemirsa, ini dia Oppo Reno 11 5G. Smartphone yang cocok banget buat kalian yang suka fotografi atau bahkan konten kreator sekalipun. Hadir dengan layar curve 3D dan bodi tipis 7,99 mm, smartphone ini membawa finishing baru yang makin mempesona. Tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu abu-abu batu dan hijau ombak yang sedang saya pegang ini. Finishing back covernya terasa sangat berkelas saat saya menyentuhnya untuk pertama kali. Mewah sekaligus lembut. Itu adalah kesan pertama yang saya dapatkan dari smartphone ini. Terlebih, bobotnya yang hanya 182 gram saja membuatnya nyaman digunakan serta tak terasa berat saat dimasukkan ke dalam saku. Dan di dalam kotak penjualnya yang elegan ini, kita akan mendapatkan seal stiker untuk perlindungan saat kamu hendak memasang tempered glass yang penerapannya dibantu cairan lem. Kemudian petunjuk penggunaan dan safety guide yang juga berisi form garansi. Lalu ada SIM ejector, kemudian soft case solid yang warnanya senada dengan back cover Reno 11 5G ini. Kemudian smartphone-nya sendiri yang masih terbungkus plastik dan dapat charger SuperVOOC 67 Watt. Terakhir ada kabel data plus charging Type A to Type C. Anyway, saya kasih bocoran di awal nih. Harga jualnya ternyata tak mengalami perubahan dari seri sebelumnya. Oppo memberikan pilihan 8GB RAM dan 256GB storage untuk pasar Indonesia. Dapur pacunya dipercayakan kepada SoC besutan MediaTek, yaitu Dimensity 7050 5G. Sebagai tambahan, smartphone ini pun sudah memiliki fitur Dynamic RAM hingga 12GB. Dan konfigurasi ini sudah cukup mumpuni ya buat semua kegiatan sehari-hari, entah itu multitasking untuk komunikasi dan sosial media, atau konsumsi konten multimedia hingga gaming session saat butuh hiburan. Pastinya dengan konsumsi daya yang tetap hemat, salah satu kuncinya ada di fabrikasi 6 nanometer dari prosesor yang digunakan, serta optimasi dari ColorOS 14. Ya, Oppo Reno 11 5G ini hadir langsung dengan software terbaru berbasis Android 14 juga. Dan fitur privacy yang makin terjaga adalah salah satu hal yang saya highlight dari ColorOS 14 ini. Kita bisa membatasi akses sebuah aplikasi ke media files yang kita miliki, jadi hanya foto dan video tertentu saja yang bisa dibaca oleh aplikasi tersebut, bukan seluruh galeri kita. Tentunya ini lebih menenteramkan hati, bukan? Layar 6,7 inci dengan panel AMOLED siap memanjakan mata kita dengan vibransinya dan juga lekukan di kedua pinggirannya yang membuatnya nyaman dalam genggaman. Screen to body ratio hingga 93% bisa dicapai berkat border pinggir yang tipis hanya 1,57 mm saja. Refresh rate maksimal layarnya hingga 120Hz dan sudah mendukung HDR10+. Lalu, fingerprint scannernya sudah tertanam di dalam layar, pun kamera depan 32 megapikselsnya sudah ditempatkan dalam sebuah pancol mungil di bagian atas sehingga nampak estetik. Satu fitur wajib buat saya yaitu Always On Display turut hadir. Ada satu sektor menarik yang tak boleh luput dari perhatian yaitu tentang sinyal reception alias kualitas penerimaan sinyal. Oppo Reno 11 5G ini sudah mengimplementasi Link Boost, sebuah hasil riset para engineer di Oppo yang berfokus pada optimasi penerimaan sinyal pada beberapa skenario yang banyak terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya, kondisi di mana sinyal sangat lemah, seperti saat masuk lift, kemudian kondisi penuh atau banyak traffic sinyal pengguna, semisal di kerumunan penonton dalam suatu event besar. Dan juga kondisi di saat pengguna bergerak, semisal menyetir atau commuting. Solusinya adalah rancangan 360 surround antena dengan penggunaan total 10 titik antena, plus dukungan dari sisi software dengan optimasi pada frekuensi yang digunakan untuk jaringan seluler di negara masing-masing. Dan Indonesia patut bangga karena Oppo melakukan pengujiannya ini salah satunya di negara kita ini loh. Dan hasilnya sejauh yang saya pakai memang indikator sinyal di kedua operator yang saya gunakan manteng full terus nih. Oke, sekarang saatnya membahas 3 buah kamera di sisi belakang ponsel ini yang mana akan terasa sangat menarik. Bagaimana tidak, di level harganya Reno 11 5G ini hadir dengan setup kamera yang lengkap ya. Ada ultrawide dan juga telefoto portrait kamera.
Dan kabar baiknya lagi, ketiga kamera belakang ini menggunakan sensor besutan Sony semua loh. Kamera utamanya bahkan sudah pakai sensor 50 megapiksel Sony LYT600 terbaru. Sementara kamera telefoto disandingkan dengan sensor 32 megapiksel IMX705 dan lensa ultrawide-nya berpadu dengan sensor 8 megapiksel IMX335. Zoom optiknya 2 kali perbesaran dan dengan sensor yang cukup besar membuatnya bisa melakukan 5 kali perbesaran dengan memanfaatkan in-sensor zoom. Hasil 32 megapiksel telefoto portrait kameranya emang beneran bagus, bokeh yang dihasilkan terasa sinematik dan juga smooth dengan pilihan tone atau filter yang rasanya instagramable sekali. Detail objek pun terasa stand out, nggak salah kalau dibilang pro grade ya oleh Oppo. Overall, buat ambil foto kameranya handal dan sangat bisa dimasukkan ke dalam daftar rekomendasi untuk kelas mid-range. Tone warnanya natural, tidak oversaturated, detail tajam, dan tepian objek tidak terasa jadi terlalu soft. Jadinya, gambar yang dihasilkan terasa clear dan enjoyable sekali. Rekaman video pun bisa dilakukan hingga resolusi 4K 30fps baik kamera depan maupun belakang. Jika butuh hasil yang lebih smooth dengan frame rate lebih tinggi, kita bisa pilih resolusi Full HD 1080p dengan frame rate 60fps khusus untuk kamera utama di belakang. Teman-teman nanti bisa lihat sampel kameranya lebih lengkap di akhir video ya. Yang jelas, kelengkapan hardware tadi lupakan nih. Oppo memendamkan infrared blaster pada smartphone-nya ini. Dan NFC pun tak luput dihadirkan untuk kebutuhan digital payment yang makin menjadi keharusan. Untuk multimedia, stereo loudspeaker-nya siap menemani visualnya yang sudah bening agar audionya pun bisa kita nikmati. Ada grill tersendiri untuk loudspeaker ya di frame atas bodinya. Bahkan volumenya bisa di-boost hingga 300% agar lebih kencang semisal butuh dengerin step di dalam game dengan lebih seksama. Kalau kamu suka main game sesekali untuk fun atau mengusir penat, performanya juga bisa diandalkan. Saya yang mainnya PUBG Mobile terus bisa enjoy sampai chicken dinner dengan settingan framerate mentok ke ekstrim di grafis mode. Kalau butuh grafis tertinggi, bisa hingga dapat settingan HDR dengan framerate turun sedikit ke ultra. Gameplay lancar dan smooth dengan suhu sedikit hangat merata yang artinya heat dissipation-nya berjalan baik. Maklum, framerate ekstrim ini bikin prosesor dan GPU-nya bekerja keras ya. So, good job Oppo. Dalam penilaian saya, Reno 11 5G ini terasa full package banget. Dimulai dari looks dan build quality jempolan yang siap memikat di awal impresi, hingga kualitas imaging khususnya portrait kamera yang terasa menawan. Dua hal ini saja, bobotnya sudah sangat memberi pengaruh positif pada penilaian saya. Namun, Oppo masih menawarkan pengalaman yang juga sangat bikin betah dan secure di ColorOS 14 terbarunya. Plus satu yang mungkin jarang diperhitungkan, penerimaan sinyal yang prima berkat fitur Link Boost yang diusung di Reno 11 5G ini. Dengan bandrol Rp5.999.000 dan benefit yang diberikan bagi pembeli, termasuk adanya Oppo Care untuk perlindungan layar pecah dan perpanjangan masa garansi, smartphone ini sangat layak direkomendasikan bagi orang-orang terkasih. Kalau tak ada perubahan, saya pun berencana pakai terus Reno 11 5G ini karena mendukung untuk kegiatan sehari-hari saya, entah itu untuk konten instan atau mendokumentasikan latte art yang saya buat hingga menangkap momen di keluarga kecil saya. Serius, good job ya Oppo, sekali lagi good job. Demikian ulasan saya kali ini, thanks for watching ya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps. Ini lagi hujan sih, tapi warnanya harusnya bagus keluar karena masih cukup terang. Kita coba pindahin fokus. Cepat ya. Dan lensa telefoto bisa sampai 4K ya buat merekam. Silakan disimak sambil panning gini tuh harusnya kelihatan frame rate-nya stabil atau enggak. Dan audionya gimana, bagus enggak? Ultra wide maksimal di Full HD 30 fps juga. Saya tetap pakai objek yang sama dan background yang sama biar kelihatan tone warnanya konsisten atau enggak. Ini Full HD 30 fps harusnya paling optimal, tapi belum masuk ke mode steady ya. Ultra steady akan kita tes sambil turun tangga dan jalan. Yuk, nih turun tangga, kerasa nggak hentakannya barusan? Wah, aku mau keluarkan aku. Kalau di layar kelihatannya detailnya nggak drop banyak ya, walaupun di mode ultra steady. Apalagi dia ngerekam di 60 fps. Kamera depan sampai 4K 30 fps juga, dan angle-nya cukup wide ya, segini. Ini kalau ada backlight masih jelas banget wajahnya sambil jalan sedikit. Oke, backlight. Dan ini, nah ini cahaya yang paling optimal, walaupun lagi nggak terang-terang banget ya, lagi hujan. Silahkan juga disimak suara saya, lebih jelas nggak dari suara rintik hujannya. Kalau ini Full HD 30 fps, saya rekam bentar doang buat bandingin sama kalau Full HD 30 fps tapi nyala steady videonya. Nah, nyala steady video pasti lebih dekat, lebih nge-crop ya, lebih sempit. Kita sambil jalan, saya jauhkan sedikit. Ini masih rada ditekuk tangan saya, jadi sebetulnya nggak sempit-sempit banget juga. Ada backlight dan naik tangga. Gimana? Cukup stabil nggak segitu? Misalkan buat ngevlog sambil jalan di mall atau di tempat liburan? Komen ya.